Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wahyudin SPD dari SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang, peserta PGP Angkatan ke-9. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan orang-orang hebat yang senantiasa mendampingi saya dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah Bapak Agus Sani Wijaya MPD sebagai fasilitator. Yang kedua, Bapak Jahari SPDI sebagai pengajar praktik. Ada 3 kesimpulan yang saya ingin sampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dengan kata lain, manusia merdeka adalah manusia yang berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Disampaikan Ki Hajar Dewantara pada Kongres PPPKI ke-1 di Surabaya tanggal 31 Agustus 1928. Merdeka bukan berarti bebas sepenuhnya, sesuka hati, tetapi lebih mampu untuk menegakkan dirinya dengan tertib dan juga mengatur tertibnya kemerdekaan orang lain. Kesimpulan yang kedua terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Saya mengutip sebuah kalimat yang disampaikan Ki Hajar Dewantara di tahun 1992, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Hal ini sangat relevan dengan kemampuan abad 21 yang saat ini sedang dikembangkan, di mana bebas dari segala ikatan menggambarkan sikap kreativitas dan inovatif yang harus senantiasa ditumbuh kembangkan kepada sang anak. Suci hati mendekati sang anak adalah bentuk komunikasi dua pihak dari pendidik juga peserta didik. Bukan untuk meminta suatu hak, adalah sebuah bentuk komitmen tanpa imbalan, tanpa tendensi, melainkan refleksi kritis dalam sebuah proses pembelajaran. Melainkan untuk berhamba kepada sang anak adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang ketiga terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun. Sebagaimana petani menanam, kita sebagai pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Karena mereka bukan sebuah kertas kosong, melainkan sudah memiliki kekuatan kodrat meski masih samar. Sehingga kita menuntun untuk menebalkannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa menuntun adalah proses memberikan contoh dan keteladanan, memberikan semangat dan motivasi, serta memberikan dukungan, dorongan, support untuk seorang anak tumbuh menjadi selamat dan bahagia, menggapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Selanjutnya, menjawab pertanyaan pemantik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Ya, before after yang pertama, sebelum memahami modul 1.1, saya memberikan modul atau instruksi kepada siswa, kemudian melakukan demonstrasi atau mencontohkan dalam melaksanakan praktek, lalu siswa diberikan kesempatan untuk praktikum dan menunggu hasil praktek apakah dia berhasil ataukah dia gagal. Namun setelah memahami, sepertinya saya perlu melakukan suatu pendampingan, menuntun jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan praktikum hingga semua bisa berhasil sesuai dengan kemampuan dan juga waktunya masing-masing, karena kemampuan setiap anak-anak berbeda, sehingga pendidikan yang berpusat kepada anak harus memperhatikan kemampuan masing-masing anak. Before after yang kedua, biasanya setelah selesai materi pembelajaran, saya hanya melakukan pengolahan nilai dari capaian hasil belajar tanpa meminta refleksi dari siswa. Setelah memahami modul 1.1, saya akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyampaikan refleksi terhadap materi pelajaran dengan apa yang mereka pelajari dan apa juga yang mereka pahami. Before after yang ketiga adalah dalam tugas instalasi penerangan listrik pada tugas rencana anggaran biaya. Biasanya saya memberikan soal yang seragam terkait desain rumah atau bangunan yang akan dibuatkan RAB-nya. Setelah memahami modul ini, saya akan memberikan kebebasan untuk siswa berekreasi dan berinovasi terkait desain rumah atau bangunan seperti apa yang mereka inginkan, dan mereka akan membuat sebuah rancangan anggaran biayanya. Before after yang keempat, sebelum saya memahami modul 1.1, cenderung komunikasi yang saya lakukan adalah searah dari guru, penyampaian kepada siswa, atau dalam bentuk komunikasi disebut tujuan. Setelah memahami modul 1.1 ini, saya akan berusaha untuk membangun komunikasi dua arah dan melatih komunikasi siswa button up, bisa menyampaikan segala permasalahan dalam proses pembelajaran yang mereka alami tanpa harus merasa takut dan khawatir, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara guru dan juga murid di kelas. Akhir, sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan sebuah video. Selamat menyaksikan. Menguatkan kembali makna dan hakikat merdeka bagi para siswa. Merdeka bukan berarti bebas mau. Merdeka merupakan kemampuan berperilaku tertib tanpa diperintah dan menghargai kemerdekaan orang lain. Hal ini menjadi dasar untuk menguasai kemampuan abad 21, yaitu kolaboratif, komunikatif, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta menjadi pamong dalam menuntun peserta didik untuk menjadi versi terbaiknya dalam menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Izinkan saya menutup refleksi pada hari ini dengan sebuah pantun. Sungguh indah Indonesia, alam Nusantara, terhampar di seluruh tanah air penjuru Indonesia. Sungguh dalam pemikiran guru bangsa Ki Hajar Dewantara sebagai penuntun keselamatan dan kebahagiaan anak-anak Indonesia. Merdeka, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.